Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang isu terorisme yang ada di Indonesia. Kelompok saya terdiri dari 5 orang termasuk saya. Tolong perkenalkan diri. Dari Mas Loa. Saya Loa Pamungkas, NIM 51904111267. Selanjutnya Mas Saiful. Saya Muhammad Saiful Rohman, NIM 51904111268. Selanjutnya Mas Lambang. Saya Tarasya Lambang Susati, NIM 51904111278. Terus Mas Aziz. Saya Aisyah Khairi, NIM 51904111472. Dan yang terakhir saya Fabian Warta Navarro, NIM 51904111297. Di sini saya akan bertanya tentang isu terorisme yang berhubungan dengan identitas nasional. Bisa dijelaskan, Mas Loa Pamungkas? Dan teroris terhadap identitas nasional itu merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional terbentuk dan juga tumbuh dari kesadaran bersama melalui pendidikan politik dan disepakati bersama. Mengenai terorisme, identitas nasional seharusnya juga berlaku bagi mereka, tetapi para teroris malah membuat identitas mereka sendiri tanpa disepakati secara bersama, di mana suatu keputusan mengenai paham identitas yang diambil tanpa kesepakatan bersama hanya menjadi pemecah belah persatuan nasional. Baik, Mas Loa. Kira-kira kalau hubungan teroris terhadap integritas nasional itu gimana ya, Mas Lambang? Hubungan teroris terhadap integritas nasional berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Jadi integritas bangsa adalah peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu perasaan senasib dan seperjuangan, misalnya pada masa penjajahan, rasa cinta tanah air, keinginan untuk bersatu, dan juga antisipasi ancaman dari negara lain. Di samping faktor pendorong tersebut, terdapat ancaman terhadap integritas nasional yaitu terorisme. Aksi terorisme dapat menimbulkan perpecahan di mana perpecahan tersebut diawali rasa takut dan tidak aman di masyarakat dan juga kehilangan kepercayaan sehingga menyalahkan pihak tertentu. Jika hal ini telah muncul, berarti terorisme berhasil dijalankan karena sebagian masyarakat telah merasa takut, terancam, dan juga kehilangan kepercayaan satu sama lain. Baik, Mas Lambang. Selanjutnya, kira-kira hubungan teroris terhadap negara dan konstitusi itu gimana ya, Mas Haidar? Bisa dijelaskan? Hubungan teroris terhadap negara dan konstitusi, menurut saya terorisme merupakan kejahatan dan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir, dan berlaku di mana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan non-fisik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Dampak negatif terorisme juga mengancam sektor ekonomi, khususnya dalam investasi. Sangat mungkin para investor menjadi ragu berinvestasi karena faktor keamanan yang tidak terpenuhi.
Faktor yang menimbulkan radikalisme adalah emosi keagamaan atau solidaritas keagamaan yang sempit. Selain itu juga muncul adanya ketidakpercayaan terhadap konstitusi yang telah ada di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakpercayaan tersebut akan menjadi pintu masuk yang gampang sekali dimasuki oleh ide-ide idealisme untuk memilih salah satu agama sebagai fondasi dasar dalam suatu negara. Baik. Selanjutnya, kira-kira hubungan teroris terhadap hak asasi manusia itu gimana ya, Mas Saiful Rahman? Bisa dijelaskan? Ya, terkait hubungan teroris terhadap HAM, itu pemerintah Republik Indonesia sendiri itu telah merespon upaya dan giat untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Dengan contohnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi undang-undang yang disahkan Presiden RI pada tahun 4 April 2003 atas persetujuan DPR. Kemudian pidana terorisme yang disahkan pada 4 Maret 2003 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang kini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam tindak pidana terorisme jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada korban, terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Namun pelaku sebagai manusia, meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi, tetap memiliki hak asasi manusia. Baik, Ya, Mas Saiful. menurut saya, Selanjutnya, hubungan terorisme dengan demokrasi bisa dijelaskan, Mas Loa? Hubungan terorisme dengan demokrasi, yaitu terorisme telah menjadi tantangan nyata bagi demokrasi. Namun, terlepas dari semua biaya yang harus dikeluarkan, langkah-langkah untuk menangani terorisme hingga saat ini kurang efektif. Tindakan defensif terhadap kelebihan pasokan sementara yang lebih agresif, kekurangan pasokan. Kedua, langkah tersebut gagal mengungkapkan pertanyaan yang sangat esensial tentang terorisme. Oleh karena itu, perlu ada cara alternatif dalam memandang terorisme. Di sini, terorisme dapat ditangkap sebagai masalah institusional, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam sikap ini, terorisme dapat dimasukkan ke dalam diskursus demokrasi, di mana demokrasi diasumsikan memberikan insentif sekaligus kendala bagi terorisme. Dalam kerangka seperti ini, konsolidasi demokrasi sangat mendesak dilakukan agar terorisme dapat dihilangkan dari masyarakat. Ukuran tersebut jauh lebih dapat diandalkan dan berkelanjutan karena menyerang pertanyaan sentral terorisme di 3 bidang secara bersamaan. Aspek kelembagaan, perilaku, dan kinerja. Setelah ketiga aspek tersebut, maka demokrasi akan menjadi satu-satunya permainan di kota yang secara konsekuen dapat menghilangkan terorisme. Baik, terima kasih, Mas. Selanjutnya, hubungan terorisme dengan wawasan Nusantara bisa dijelaskan, Mas Lambang? Hubungan terorisme dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara belakangan sering dibicarakan di berbagai isu sebagai upaya pendorong penguatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan di era globalisasi saat ini, termasuk dalam menanggulangi terorisme. Terorisme sendiri kini telah menjelma menjadi bahaya laten karena membahayakan keamanan
nasional. Selain itu, terorisme juga berpotensi menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat, di mana jika tertangani dapat beresiko menimbulkan permusuhan sehingga mengakibatkan rusaknya stabilitas negara. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya mengamalkan pedoman Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk mengingatkan bahwa kita hidup di negeri yang multikultur, sehingga diperlukan sikap saling menghormati dan tenggang rasa guna tercipta kehidupan yang damai. Baik, terima kasih Mas Lambang. Nah, ini dia yang terakhir, hubungan terorisme dengan ketahanan nasional. Bisa dijelaskan, Mas Saiful? Ya, untuk hubungan terorisme dengan ketahanan nasional sendiri itu di dalam kehidupan nyata akan ditemukan juga kondisi dinamis yang ditimbulkan oleh ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Terorisme merupakan suatu ancaman dan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia agar tidak menjadi penghambat dan menyebabkan gangguan terhadap bangsa Indonesia. Terorisme merupakan serangan-serangan berkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Terorisme dapat menyebabkan lunturnya rasa kepercayaan terhadap NKRI dikarenakan berkurangnya rasa aman sehingga dapat menimbulkan penurunan kesadaran nasionalisme yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan NKRI, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih banyak Mas Saiful. Ya, itulah tadi kita sedang membahas hubungan terorisme dengan banyak ya, dari identitas nasional, integritas nasional, dan sebagainya. Ya, itu aja, sekian cerita dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.